Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu guru seluruhnya, kita akan lanjutkan. Tentunya Bapak Ibu kemarin sudah melihat video yang pertama tentang bagaimana cara membuat soal online melalui Google Form itu. Yaitu yang pertama, silahkan video lihat di deskripsi ya. Silahkan dilihat atau di atas itu. Nih, di atas silahkan dilihat. Yang kedua, kita akan masuki bagaimana cara mengawali membuat soal online ini. Soal online itu harus memiliki servernya, jadi punya server. Kita memiliki server. Setiap Bapak Ibu membuka akun Google, artinya Bapak Ibu telah memiliki penyimpanan sebanyak 15 GB dan itu digunakan untuk hal apapun. Silahkan pemanfaatan Google Drive, lihat di deskripsi ada, atau di atas video di atas itu. Nah, itu yang nongol tuh, silahkan ditonton. Sekarang khusus untuk pembuatan soal dari Google Form, bermula dari sini. Ini ketika Bapak Ibu membuka Google Chrome ini ya, di sini ini sudah ada akunnya Bapak Ibu tentunya. Kalau belum ada foto, silahkan ditautkan foto. Kita akan masuk ke Google Drive untuk mengawali pembuatan soal. Disinilah awalnya membuat soal. Ya, untuk tampilan yang belum pernah menggunakan, silahkan ada di video itu yang tadi sudah saya tunjukkan. Silahkan lihat di deskripsi awal untuk pemanfaatan Google Drive ada. Ini khusus untuk pembuatan soal. Bapak Ibu yang masih baru di sini belum ada folder-folder banyak seperti ini. Nih, belum ada banyak seperti ini, ada aplikasi dan sebagainya. Ini di drive ini ya, bukan di komputer Bapak Ibu ya. Ini folder-folder ini semuanya diletakkan di drive, bukan di komputer. Kita akan membuat contoh untuk pembuatan soal. Saya akan membuat folder baru. Di drive, ditekan di drive, baru ini tekan baru, dan folder baru pilih. Folder baru pilih, sekarang tulis kumpulan soal online ini. Buat, lalu akan terbentuk folder baru. Kita cari kumpulan soal online ini yang baru ini. Isinya masih kosong, ini belum ada. Yang lainnya sudah ada, ini kosong. Untuk mengawalinya bagaimana? Kita masuk ke folder ini, masih kosong. Kita akan membuat formulirnya di sini. Klik tambah ini, lalu pilih yang lainnya paling bawah ini, Google Formulir. Muncul tampilan Google Formulir seperti ini. Nah, ini diberi judul dulu untuk mengawalinya ya. Misalkan soal ini adalah soal untuk soal penilaian tengah semester, misal bawah ini punyanya SDN 00 apa, itu judulnya ya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan. Di formulir itu pertanyaan yang pertama kali biasa dimunculkan itu adalah nama. Jadi tulis nama lengkap. Tuh. Kalau untuk sekolah sendiri ini ya, biasanya kan kalau orang buat pertanyaan itu nama tulis masing-masing siswa ya. Jadi nanti siswa itu menjawabnya macam-macam. Nah, karena itu lebih baik Bapak Ibu gunakan nama itu langsung sudah ada pilihan. Sudah ada pilihan nama. Jangan, kalau untuk mereka menulis sendiri di sini pilihannya jawaban singkat. Tapi kalau mereka untuk memilih nama, gunakan di sini multiple choice. Nih, pilihan ganda atau multiple choice yang ini.
Tuh, terus sekarang Bapak Ibu tinggal masukkan nama siswanya. Misalkan siswanya kelas 6 ini ada ini ya. Pilih misalkan di sini 15 anak aja sampai sini. Copy, lalu masuk ke formulir. Di sini klik di paling atas ini, lalu paste, Ctrl V, pastekan. Nah, sudah. Jadi siswa nanti tinggal pilih nama mereka masing-masing. Itu tentang nama. Yang kedua, pastikan di sini harus ada diklik wajib diisi. Nggak tahu bahasa Inggrisnya apa itu. Ada kalau ada yang masih pakai bahasa Inggris seperti itu. Ini ya. Tuh. Ini pertanyaan nama. Kalau seperti ini modelnya nanti siswa bisa milih namanya. Klik gitu. Ini seperti ini contohnya. Kita lihat ya, ini para tinjaunya. Jadi seperti itu. Tes ini namanya nanti siswa itu milih ini atau ini, nggak bisa dua, ini pasti satu, begitu maksudnya, paham ya? Nama. Yang kedua, bisa masukkan kelas. Caranya sama, untuk menambah formulir gimana? Klik di sini, klik tambah ini, yang tambah. Misalkan Bapak Ibu mau nulis kelas, gitu, kelas. Nanti biarkan, kalau yang ini pilih nama, biarkan ini jawaban singkat, tapi harus dikasih wajib lagi. Maksudnya apa wajib ini? Ketika masuk ke form di sini dan belum terisi salah satunya, maka dia tidak akan bisa lanjut. Itu maksudnya wajib. Hanya harus diisi. Kalau masih kosong, dia tidak akan bisa lanjut. Kelas nanti siswa menjawab. Untuk tambah lagi, bisa menggunakan tambah ini atau bisa ini duplikat. Ini kelas ya, kelas duplikat di sini. Akan untuk kode di sini bikin token atau password. Ibu ingin membuat di password ya, di token pengaman maksudnya, biar tidak semua orang bisa gunakan form yang Bapak Ibu buat ini. Kan ada yang seperti itu. Tokennya ini jawaban singkat benar di sini. Lalu supaya bisa ada tokennya bagaimana? Di sini ada titik 3 ini, silakan dibuka. Di sini ada validasi respon, ada 2, deskripsi dan validasi respon. Pilih yang validasi respon. Validasi respon akan muncul seperti ini. Di sini ada angka lebih dari. Nah, ini klik dirubah dulu. Kalau mau passwordnya angka ya bisa angka, tapi lebih baik gunakan teks ini. Teks ini. Lalu berisi. Ini berisi. Lalu teksnya misalkan kodenya misalkan sepaku 3 gitu, atau silahkan. Ini di sini ada teks kesalahan khusus. Maksudnya apa? Apabila masalah memasukkan password atau token, di sini akan muncul pesan. Pesannya apa? Maaf, password salah. Silahkan hubungi Pak Guru, misalkan itu, atau kata-kata yang lain silahkan. Itu, paham ya? Nih, terus setelah memasuki untuk password ini, Bapak Ibu harus membuat model selanjutnya. Jadi ini bagian identitas bahasanya ya. Ini bagian identitas. Ini soalnya nanti di bawah, supaya untuk memisahkan antara identitas dan soal harus diketik ini. Tambahkan bagian. Ini paling bawah tanda sama dengan ini. Klik. Nah, di sini setelah dimasukkan password nanti dan benar di sini, lalu anak-anak akan masuk ke soal di soalnya. Untuk judulnya silakan kopikan aja di atas ini. Copy. Pastekan, terus yang di sini copy, Ctrl C, pastekan di sini. Itu ya. Terus yang selanjutnya, ini kok habis, tambahkan pertanyaan. Ini di bawah. Nah, ini. Pertanyaan nomor 1 misalkan, siapa nama guru pendidikan agama Islam di
pertanyaan ya misalkan. Bapak Ibu upayakan pertanyaan nggak usah dikasih nomor ya. Kenapa tidak beri nomor? Karena lebih enak kita gunakan pertanyaan ini nanti secara acak. Jadi siswa yang satu dengan yang lainnya, ketika kita kasih opsi untuk pertanyaan acak, itu setiap siswa akan memperoleh soal yang berbeda seakan-akan, padahal sama, tinggal diacak aja. Kalau diacak, kalau ada nomornya nanti aneh. Pertanyaan nomor 1 nanti nomor 17, ada yang nomor 20, jadi nggak usah pakai nomor itu ya. Kenapa tidak usah pakai nomor? Tuh. Di sini pertanyaannya, lalu jawaban di sini. Misalkan dijawab Zainuddin, enter aja, untuk ke bawahnya enter gitu ya. Tuh, terus misalkan di sini Marwah, enter lagi. Di sini Sidik Purnomo, di sini Iwan. Nah, ini pertanyaannya. Ini udah jadi satu pertanyaan. Udah jadi pertanyaan. Ini pembuatan pertanyaan secara manual. Setelah selesai satu pertanyaan, tambah lagi seperti itu. Buat pertanyaan sampai sejumlah yang Bapak Ibu inginkan. Misalkan. Lalu ada satu lagi cara bagaimana cara memasukkan pertanyaan di sini, yaitu dengan cara impor. Ketika Bapak Ibu sudah punya pertanyaan di form sebelumnya, sudah punya kumpulannya, bisa impor. Jadi di sini untuk tambah, di sini untuk impor pertanyaan. Saya bisa impor ya di sini, misalkan impor. Kita coba klik impor. Nih formulirnya di sini sudah ada. Di sini misalkan satu ini dari soal ini impor. Kalau belum punya ya silahkan ketik secara manual dulu sesuai jumlah soal. Kalau sudah ada seperti saya ini bisa. Ini soal ini. Kita ambil contoh. Ini satu dibikin 5 ya, itu ya. Kita akan impor 5 pertanyaan. 1, kita pilih 2, 3, 4, 5. 4 aja ya. Tadi kan sudah ada 1. Impor 4. Kalau hal terjadi kayak gini harusnya bikin identitas paling belakangan ya, tapi nggak apa-apa. Kalau terjadi kayak gini Bapak Ibu, ini bisa ditarik. Ini ada seperti ini titik 6 nih, tarik ke bawah, ditekan, tarik ke bawah. Ini untuk mengatur ini. Taruh bawah, atas lagi, silakan dilakukan seperti itu semuanya. Harusnya impor dulu ya. Bapak Ibu kalau bikin identitas, nanti setelah soal sudah jadi baru dipikirkan identitas. Itu untuk mempermudah. Ini ke bawah. Masih ada ya. Habis. Nah, ini sudah ada 5 pertanyaan. Ini sudah habis. 1, 2, ada cara ngapusnya ini. Kalau nggak dipakai hapus ini. Nih cara hapus dulu. 2, 3, 4, 5. Ada 5 soal. Nah ini sekarang setelah semua soal jadi, ini tadi secara manual sudah saya ajarkan ya. Yang kedua lewat impor sudah saya ajarkan. Yang selanjutnya setelah soal jadi, Bapak Ibu silahkan untuk membuat ini jadikan kuis dulu ya. Sebelum dilanjutkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu
itu menginginkan soal ini harus diisi oleh siswa, harus, maka di sini dicentang wajib diisi di sini. Kenapa? Soalnya gini, ada soal yang dibuat ini tidak dicentang, itu ada kalanya siswa itu tidak mengisi, kelupaan tidak mengisi gitu. Jadi ada jawaban yang kosong. Oleh karena itu sebaiknya kita wajib diisi. Ketika ada opsi ini diwajib diisi semua seperti ini, nanti ketika siswa kelupaan tidak mengisi, maka dia tidak akan bisa kirim jawaban gitu. Ini ketika diwajib diisi, maka siswa tidak akan bisa kirim jawaban. Jadi harus diisi dulu semuanya, baru dikirim jawaban ke Bapak Ibu guru. Paham ya? Ini harus wajib diisi. Ini wajib diisi. Terus yang kedua, karena ini tadi, yang kedua silakan Bapak Ibu pilih masuk ke sini, pengaturan. Ini. Pertama kita lihat ke kuis ini. Kalau biasanya yang belum dibuat kuis tadi, karena saya impor ya pertanyaan, jadi sudah berupa kuis. Biasanya seperti ini. Nah, masih seperti ini tampilannya. Silakan dibuat centang, jadikan ini sebagai kuis. Terus ke bawah, Bapak Ibu di sini ada pilihan segera setelah pengiriman. Segera di sini. Yang kedua respon dan dapat melihat. Jangan isi klik yang ini, jangan. Kalau yang ini dibuat nanti siswa ngerjakan sekali, baru ngerjakan lagi dia sudah tahu jawabannya. Jadi yang ditampilkan setelah siswa itu selesai apa? Nilai aja. Ini nilai. Jadi setelah siswa selesai dan kirim, maka siswa bisa melihat nilai. Itu maksudnya. Kalau siswa bisa melihat pertanyaan tak terjawab, ada yang kosong, ini jawaban yang benar loh, bahaya ini, jangan sampai diklik. Yang kedua ke kiri, silakan Bapak Ibu buat pertanyaan ini secara acak. Progres, nanti akan tahu ini boleh, ini silakan tampilan acak, dan ini nggak usah tanggapan lain, tidak perlu link. Terus setelah ini maksudnya apa? Ketika sudah selesai dari pertanyaan, ketika pertanyaannya ini tampilannya secara progresnya kelihatan nanti. Ini soal nomor 1 dari 100, nomor 2 dari 100, nomor 3 dari 100, itu maksudnya. Acak ini dibuat acak pertanyaannya. Kalau tampilkan ini nanti ketika selesai alamat lain, jadi siswa bisa memberikan tanggapan lain lagi. Jadi jangan. Terus ketika sudah selesai menjawab, gimana? Kasih tanggapan. Alhamdulillah, soal sudah dijawaban. Jawaban sudah direkam. Atau kata-kata lainnya silahkan diisi. Hati-hati tetap di rumah, hati-hati dengan virus corona ya. Kalau memang perlu jalan silahkan gunakan masker, boleh dipilih di sini. Yang ketiga, ini tidak usah diklik, ini batasi, jangan. Ketika ini dibatasi, maka Bapak Ibu nanti siswa akan bingung, karena ketika masuk untuk link tautan soal ini dia akan harus login terlebih dahulu. Jadi nggak usah, terus kumpulkan email, nggak perlu juga, kosongkan aja ini, nggak usah ada yang diisi. Lalu simpan, sini simpan. Ini sudah menjadi sebuah kuis. Sini tadi pertanyaannya. Lalu bagaimana yang selanjutnya? Menjadikan ini sebagai kuis. Kita harus membuat kunci jawaban. Ini di soal nomor 1. Sini ada kunci jawaban. Tadi soalnya ada 5 ya. Jadi setiap nomor memiliki berapa? 20 ya, 20 poin. Kunci jawaban diklik. Silakan Bapak Ibu pilih di sini jawaban yang tepat untuk sebagai kuncinya. Ketika sudah diklik itu, sidik. Berapa poinnya tadi? 20. Kalau jumlah soalnya, ini kan jumlah soalnya cuma 5. Kalau soalnya jumlahnya 10, bisa diisi 10 aja. Kalau soalnya jumlahnya 100, poinnya 1 atau berapa bisa. Paham ya poin ini? Untuk usahakan jumlah soal dikumpulkan seluruhnya bisa mencapai nilai 100 itu aja. Ketika sudah selesai, lalu kita masuk ke soal nomor 2. Ini tadi karena ini impor, soalnya untuk impor kunci jawaban sudah ada dirubah.
sudah ada kunci jawabannya dirubah. Ini jawabannya ini, jadi ini diganti menjadi 20. Selesai. Terus nomor 3 kunci jawaban ini sudah. Nomor 3. Kalau belum ada kunci jawaban, silahkan dibuat kuncinya ya dengan memilih di sini. Nah, satu aja. Di sini tadi 20. Atau ketik aja 20 langsung bisa. Ketik langsung bisa, selesai. Terus di bawah juga kunci. Pilih salah satu kuncinya, bikin 20. Ketik bisa, selesai. Yang terakhir kunci jawaban. Lihat sini 20 langsung selesai. Setelah selesai membuat kunci, pastikan Bapak Ibu lihat ke atas ini, paling atas dilihat. Nah, di sini ada jumlah poin. Kalau sudah jumlah poinnya 100 dah cukup, jangan ditambah, jangan sampai poinnya itu nanti 110, 115, jangan, upayakan jumlahnya 100. Jadi dimainkan poin-poin setiap soal. Baik, itu sudah jadi soal yang model seperti ini. Kita akan lihat soalnya ya. Preview soal yang tadi kita buat. Previewnya di sini. Nah, karena tadi diacak, ini bisa nggak urut ini, nggak apa-apa. Tokennya kok di sini nggak apa-apa. Tokennya tadi apa tadi? Apa tadi Bapak Ibu? Lihat di sini ya, lupa tadi saya. Token di sini tadi jawaban sepaku 3 ya. Ini dilihat, ini formulir induk yang kita buat, ini formulir yang dibagi sepaku 3. Kelasnya berapa? Misalkan kelas 4 atau kelas 6. Nama lengkapnya kelas 6 nih ya. Kelas 6 misal aja. Harus diisi nih. Pilih salah satu namanya ini misalkan. Ini kalau ini belum diisi ya. Di sini kita mau berikutnya nggak bisa. Nah, harus diisi. Itu maksudnya tadi. Terus diisi. Tuh lah, wajib diisi tadi. Baru berikutnya. Ini kita sudah menjawab soal. Ini soalnya udah diacak loh. Nomor 1 bukan ini tadi. Asal. Kita jawab asal-asalan gitu. Asal. Contoh. Contoh. Nah, kita selesai, klik kiri. Ini maksudnya progres tadi. Ini belum, misalkan tadi di situ. Nah, ini berarti udah selesai nih sampai hijau semuanya. Kirim. Nah, ini tadi. Alhamdulillah jawaban sudah direkam. Tadi maksudnya kita itu tadi. Misalkan katakan tadi hati-hati virus corona tadi di sini. Lalu lihat skor. Itu soal. Nah, ada jadi lihat skornya. Di sini ada jawabannya. Ini jawaban. Ini namanya tanggapan ya. Tanggapan, makanya jangan sampai tadi kita klik di sini munculkan jawaban salah atau benar. Kalau ada jawaban benar salah di sini ketahuan yang salah yang benar mana. Siswa bisa mempelajari dari pola itu. Jangan sampai ada. Ini model pertanyaan yang bentuknya seperti ini. Terus model bentuknya seperti ini ya. Lihat nih, jawaban habis aku duga misalkan pilih salah satu berikutnya. Lihat, ini 1 dari 2 yang modelnya seperti ini. Jadi soalnya berlanjut, nomor 1 soal nomor 1, jadi siswa scroll ke bawah terus. Bagaimana kalau kita buat soal itu dalam bentuk setiap tampilan cuma 1 soal? Setiap tampilan 1 soal itu bisa. Kalau ini kan terus ini. Ada kalanya kalau seperti ini siswa akan bingung nanti. Ini udah tak jawab belum? Ini belum. Nah, untuk mempermudah kita buat sistem soalnya yang 1 halaman 1. Caranya seperti apa? Kita lihat di sini. Nah, caranya gini. Ini selesai soal pertama. Setelah soal pertama, silakan Bapak Ibu klik di bawah sini ya. Ini di yang ini. Yang bawah lah pokoknya. Lalu klik ini, tambahkan bagian.
Jadi setelah selesai soal ini dijawab, soal selanjutnya ini. Keadaan seperti ini kita tinggal copy aja dari atas. Klik Ctrl C atau copy, paste. Di sini copy, paste. Tuh. Ini selesai soal ini, pindah lagi. Kita akan lihat perbedaannya nanti di mana ya. Ada itu ya, ada judul gampang. Sekarang klik aja dulu semua biar mudah. Nanti copy gampang. Setiap satu soal ganti, setiap satu soal ganti. Itu maksudnya. Nih udah ya. Habis itu kita kasih judul dulu. Judulnya ini copy, turun, dilihat belum ada judulnya, kasih paste, turun, belum ada, paste, turun, paste, tuh habis. Kita lihat yang bagian bawahnya ini copy, paste, belum ada ini, copy, paste, atau silakan ditulis di situ, pilih satu jawaban yang tepat, itu bisa juga. Habis ya. Kita akan lihat perbedaannya ya Bapak Ibu ya. Yang tadi soal yang ini, yang sebelumnya itu soalnya berlanjut ke bawah terus satu persatu ini. Ya ini berlanjut terus. Bisa. Sekarang kita akan lihat perbedaannya di sini. Kita udah berubah ini ya. Nah, ini udah nggak usah disimpan. Kasih judul dulu. Cara kasih judulnya di sini. Paling atas kasih judul apa? Soalnya sudah ada judul. Ini biasanya masuk jadi judul di sini atau ganti. PTS 6. Tuh misalkan ya, judul di sini. Ini sudah setiap perubahan sudah disimpan. Jadi kalau membuat soal online, Bapak Ibu yakinkan harus connect ke internet ini. Ya. Baik. Sekarang kita akan lihat perbedaannya. Kita preview. Kan kelas 6 tadi ya, tokennya apa tadi, sepatu 3. Ini salah satu aja berikutnya. Nah ini soal perbedaannya ini satu persatu ini. Nama guru pendidikan agama Islam di SD 1 adalah CD. Nah di sini terus berikutnya ini bedanya ya. Oh jadi setiap satu halaman satu aja ini. Itu yang membedakan pola yang tadi. Caranya sudah saya ajarkan ya. Terus berikutnya soal nomor 2 ini, memelihara kebersihan diri sendiri. Nah ini asal aja ya yang dilihat jawaban. Ini untuk simulasi ya, contoh. Berikutnya paham ya perbedaannya. Soal secara langsung ini contoh tadi. Terus ke bawah atau yang model seperti ini. Nah kamera tadi ya, kalau nanti ada yang kelupaan kembali tuh terusnya, paham ya. Sekarang bagaimana kalau soal itu ada mengandung gambar ini, misalkan ada soal yang ada gambarnya. Ini kan ada soalnya modelnya seperti ini Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya bukan tulisan, ini gambar. Cara masukkannya seperti apa? Atau misalkan di sini ada gambar, mohon maaf gambar apa ya, misalkan gerobak atau gambar rumah dan sebagainya. Ini kita buat simulasi tambahan ya, kita tambahkan di bawahnya. Judulnya belum, aku tambah. Nah di sini misalkan gambar yang sifatnya gambar nih, ayat misalkan, ayat di bawah ini artinya kan gitu. Ini contoh aja atau gambar, klik di gambar ini lalu kita cari. Ini untuk mencari gambar di laptop kita. Ini gambar nih, ini contoh, ini gambar-gambar. Ini ya, klik ini. Masuk ke sini. Ayat di bawah ini artinya apa? Terus jawabannya nanti A apa, B apa, C apa. Atau ada
di bawahnya ada kata-kata lagi seperti ini. Ini ada kata-kata, ini gambar. Nah ini kan tulisan nih, gambar nih. Ada tulisan lagi di sini untuk pernyataannya ya. Nah, silakan di gambar tadi diklik, di gambar klik. Nah di sini nih dilepas. Sini ada titik titik. Tambahkan teks. Ini artinya apa? Nah, atau perhati yang di sini. Kalimat yang di garis bawah ini, terus di sini perhatikan berikut. Gambar apapun ya di sini bisa. Ini kasih jawaban apa? Nggak boleh sama jawabannya. Ketika sama dia keluar garis warna merah. Sama, ini ada sama, nggak boleh sama, beda. Gitu ya. Terus saya akan ajarkan bagaimana cara menyimpan gambar yang sudah kita miliki di laptop ini. Misalkan di laptop ini Bapak Ibu punya suatu gambar tertentu ya, yang ditampilkan di laptop, misalkan seperti ini. Gambar asal aja ya itu ya. Ini ada gambar, bisa langsung gambar di sini, atau Bapak Ibu klik ini ya. Nah, sini ada gambar nih, besarkan dikit. Bagaimana kita bisa memasukkan gambar ini ke dalam hal tadi, atau gambar apapun ya Bapak Ibu di komputer Bapak dan Ibu belum, istilahnya masih kita potong-potong gambar bagiannya gitu. Kita coba buka di sini. Depan sini ya, ini di bawah, klik di sini, cari ini carian, namanya tulis snipping tool. Nih, tulis snipping tool, nanti akan muncul seperti ini. Nah, lalu akan muncul. Caranya ditambah ini, untuk tambah. Kita ini tadi kita klik aja gini. Nah dia akan, terus setelah dapat gambar ini simpan, ini gambar disket ini. Simpan, ini gambar doa itu ya. New ya, kita akan pilih new dulu. Ini adalah aplikasi ini bisa merekam atau mengcopy seluruh permukaan yang ditampilkan. Ini simpan. Ini gambar drive, tampilan drive, bisa ya Bapak itu. Gambar apapun, gambar binatang juga seperti itu. Kayak di sini, atau mau dipotong-potong, caranya seperti tadi ya. Itu filenya jadi yang berat jadi ringan. Baik, itu cara pembuatan soal online, mulai dari sifatnya langsung, atau yang kedua bisa per satu-satu. Ini tadi sudah ya, ini kan per satu-satu, atau yang langsung seperti ini. Sudah saya buatkan perbedaannya. Terus cara memasukkan gambar juga. Baiklah, setelah soal seluruhnya sudah selesai, sekarang giliran untuk kita share di media atau di grup siswa kita semuanya. Sebelum di share, kita hiasi dulu ini agar bagus. Yang belum subscribe silahkan dibantu subscribe-nya, lalu di like dan di share ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu pilih di sini, pilih gambar. Di sini ada berbagai macam tema, kantor sekolah, ada ilustrasi, ada lain sebagainya. Silakan bisa dipilih di sini. Kita cari yang kantor dan sekolah aja ya. Kita lihat yang bagus.
situ. Yang mana nih misalnya, atau yang bawah, yang bawah ini nih, sisipkan, lalu tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Cantik ya. Nih, alhamdulillah soal sudah jadi. Misalkan soal sudah jadi, sekarang waktunya kita share ke media sosial. Ini gimana nih? Kirim, diklik, lalu di sini ada 3 pilihan: melalui email, melalui tautan, atau melalui embed. Embed ini untuk sematkan, ini untuk bagi teman-teman yang memiliki blog yang bisa digunakan. Saya pernah gunakan. Kita pilih yang tengah ini, tautan. Ini ada alamat, perpendek URL, pendek. Lalu sekarang silakan salin. Nah, salin, tinggal kita bagi. Nah, kita cari ke grup, silahkan ya. Biasanya saya berikan dulu ke sini, grup ini. Jadi nanti dibikin format seperti ini dulu, macam-macam ini. Insya Allah besok soal TPS 6 pastekan. Setelah dipastekan, tunggu sekitar 3-5 detik, nanti akan ada muncul tampilan ini seperti ini. Baru tinggal di share. Itu cara sharenya ya, mudah. Kalau ingin lebih detail, dikasih keterangan yang banyak, gitu. Lebih bagus. Itu mungkin selesai. Sekarang kita akan melihat respon hasil dari jawaban siswa-siswi. Kita lihat di sini ada pertanyaan, ada respon. Kalau semua siswa sudah mengerjakan, nanti responnya sesuai jumlah siswa ini, Bapak Ibu ya. Ini sesuai jumlah siswa. Tanggapan seperti ini. Bawah, saya lihat pokoknya itulah. Terus klik ini, membuat spreadsheet. Ini untuk melihat hasilnya. Membuat spreadsheet, nanti tampilannya akan seperti ini. Ada 2 pilihan: membuat spreadsheet baru atau spreadsheet yang sudah ada. Buat baru, ya, klik buat kanan atas. Nanti akan muncul spreadsheet baru, hasil dari nilainya dia dapat 60. Ini jawabannya di sini, jawabannya tadi ini dikerjakan. Baik ya, itu dan cara membuatnya. Di video selanjutnya akan saya ajarkan bagaimana cara mengolah nilai. Mengolah nilai ini, cara untuk mengurutkan hasil nilai, cara mensortir nilainya, cara membuat rapi nilai dari siswa. Akan saya buat di video selanjutnya ya. Terus di video selanjutnya juga saya akan ajarkan bagaimana agar nilai itu muncul bukan nilai langsung jadi 1 seperti ini, tapi nilai hasilnya menjadi per KD. Kalau di kurikulum 2013 kan nilai itu harus per kompetensi dasar, per bidang studi, muatan pelajaran, dan per KD. Bagaimana caranya? Kita ikuti di video selanjutnya. Baik, itu dulu dari saya kesempatan kali ini. Ada hal-hal yang ingin dimasukkan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih, ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ya guys, udah nonton ini, like dan subscribe ya.